Fujisawa menangis melihat Matsuyama yang tiba-tiba muncul. Matsuyama meminta Fujisawa supaya jangan menangis. Ia juga menyuruh Fujisawa untuk menjaga dirinya di sana. Fujisawa pun langsung memeluk Matsuyama. Matsuyama berkata ikat kepala ini akan disimpan sebagai kenangan berharga dari Fujisawa. Akhirnya Fujisawa pun pergi ke Amerika. Setelah itu Matsuyama menelpon pelatih dan mengatakan jika dirinya dalam perjalanan pulang bersama Pak Katagiri. Ternyata finalnya sesuai prediksi Pak Katagiri, yaitu Nankatsu melawan Toho. Ia berharap Hyuga akan diturunkan pada pertandingan besok. Di sisi lain, bus Toho sudah sampai di sekolah Akademi Toho. Hyuga kesal karena pelatih Kitasume langsung pergi begitu saja. Pada saat masuk, ternyata pelatih Kitasume mendapatkan sebuah surat. Ternyata surat tersebut adalah dari pelatih Kira. Dan episodenya selesai. Oi oi oi, gimana nih kabar kalian semua? Semoga aja kalian berada dalam kondisi sehat dan selalu diberi rezeki yang melimpah. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan alur cerita dari film Kapten Tsubasa 2018 episode yang ke-46 yang berjudul Kick Off Abad ini. Nggak usah banyak umuk, langsung aja kita ke openingnya. Pada episode ini, Aneko dan yang lainnya sudah mencuci baju kebanggaan Nankatsu. Karena manajer sudah berjuang keras mencucinya, jadi Nankatsu besok juga harus berjuang. Ishizaki sedih karena Tsubasa sedang tidak dalam kondisi primanya. Tsubasa sekarang bermalam di rumah sakit. Oleh karena itu, pelatih menyuruh Aneko untuk mengantar seragam Tsubasa besok pagi-pagi sekali. Scene berubah di mana pelatih Kitasume sedang membaca surat dari pelatih Kira. Isi surat tersebut intinya adalah pelatih Kira memohon supaya pelatih Kitasume memainkan Hyuga Kojiro dalam babak final nanti. Ia juga berharap pelatih Kitasume memaafkan tindakan Hyuga kemarin. Itu karena pelatih Kira lah yang meminta Hyuga datang ke Okinawa. Tiba-tiba datanglah para pemain Akademi Toho. Mereka semua memohon kepada pelatih untuk menurunkan Hyuga dalam pertandingan final besok. Kalau pelatih tak mengabulkan keinginan mereka, maka mereka berniat untuk memboikot pertandingan final besok. Ternyata Hyuga juga datang untuk menemui pelatih Kitasume. Tujuan Hyuga bertemu pelatih adalah untuk memberikan surat tantangan. Semua orang pun langsung terkejut. Hyuga akan menantang pelatih malam ini pukul 20 di lapangan sepak bola Akademi Toho. Scene berubah di lapangan sepak bola Akademi Toho. Di tengah lapangan sudah ada Hyuga yang berpenampilan keren. Datanglah pelatih Kitasume untuk menerima tantangan dari Hyuga. Hal tersebut juga disaksikan oleh para pemain Akademi Toho yang lain. Mereka bingung apa benar Hyuga akan menantang duel pelatih. Tiba-tiba Hyuga berlutut di hadapan pelatih. Tindakan Hyuga itu membuat para pemain Toho terkejut. Hyuga memberitahukan jika inilah tindakan paling rendah yang bisa ia lakukan. Hyuga mohon agar pelatih menurunkan Hyuga dalam pertandingan besok. Pelatih Kitasume menyuruh Hyuga untuk mengangkat kepalanya. Selama ini pelatih Kitasume menjadi pelatih sepak bola atas dasar keyakinannya sendiri. Ia tak pernah sekalipun melanggar keyakinannya itu. Dan dari keyakinannya itulah ia memutuskan untuk tak memainkan Kojiro Hyuga. Hyuga langsung terkejut mendengarnya. Dengan ekspresi kesal, Hyuga mulai berdiri. Ia tak peduli dengan keyakinan pelatih. Ia harus tetap main dalam pertandingan besok meski harus menghajar pelatih. Hyuga langsung maju untuk menjotos pelatih Kitasume. Tiba-tiba datanglah Wakashimasu dan yang lainnya untuk melerai mereka berdua. Mereka semua langsung berlutut untuk memohon kepada pelatih agar menurunkan Hyuga dalam pertandingan besok. Pelatih terkejut melihat tindakan mereka yang membela Hyuga sampai sejauh ini. Akhirnya pelatih tahu apa yang harus ia lakukan. Ia berkata Toho tanpa adanya Hyuga sekalipun mampu menang dan melaju sampai babak final. Dan yang menjadi penggeraknya adalah Sorimachi, Sawada, dan Wakashimasu. Kalau Hyuga bisa membobol pertahanan mereka bertiga, maka pelatih akan memainkan dirinya. Hyuga langsung kaget mendengarnya. Tetapi kalau mereka bertiga terlihat memberi Hyuga keringanan dan membantunya, pelatih takkan mengakui kemenangan Hyuga. Akhirnya Hyuga sudah bersiap untuk menerima tantangan dari pelatih Kitasume. Peluit pun ditiup. Sawada dan Sorimachi langsung maju untuk merebut bolanya. Demi pelatih Kira yang telah mengembalikan kepuasannya dan juga demi menjawab harapannya, Hyuga pasti akan ikut bertanding. Hyuga akan menendang bolanya menggunakan teknik yang ia latih di laut Okinawa. Tendangan tersebut bernama Tiger Shoot.
Bola melesat dengan cepat melewati Sawada dan Sorimachi. Lalu bolanya masuk ke dalam gawang yang dijaga oleh Wakashimasu. Semua orang terkejut melihat tendangan Super Hyuga. Saking cepatnya bola, Wakashimasu sampai tidak bereaksi sedikit pun. Setelah melihat pertandingan tadi, pelatih langsung mengumumkan susunan pemain untuk menghadapi Nankatsu besok. Penjaga gawang Wakashimasu. Pemain bertahan yaitu Imai, Kawabe, Takashima, dan Furuta. Gelandang tengah Shimano, Koike, Matsuki, dan Sawada. Pemain depan kanan yaitu Sorimachi, dan pemain depan kiri adalah Hyuga Kojiro. Keesokan harinya babak final kejuaraan nasional akan segera dimulai. Di sisi lain, pelatih Kitazume memberikan surat pengunduran dirinya kepada kepala sekolah Akademi Toho. Ia mengundurkan diri karena telah memainkan Hyuga Kojiro dalam pertandingan kali ini. Dengan kata lain, ia telah melanggar keyakinannya sendiri. Itu artinya sebagai pelatih ia sudah gagal. Oleh karena itu, ia akan berhenti menjadi pelatih Akademi Toho. Scene berubah di mana Aneko sudah sampai di rumah sakit Nakata. Ia kesini untuk mengantarkan seragam Tsubasa. Terlihat ada ibu Tsubasa dan dokter yang sedang berbicara. Dokter berkata kalau Tsubasa memaksakan diri maka cederanya akan kambuh kembali. Hal itu akan membahayakan karir sepak bolanya di masa depan. Ibu Tsubasa mengerti. Oleh karena itu ia menyuruh dokter untuk mengizinkan Tsubasa bermain. Meski bermain lalu kalah sekalipun, ia yakin Tsubasa tidak akan menyesalinya. Datanglah Aneko yang mengantarkan seragam milik Tsubasa. Tsubasa pun keluar untuk menyapa semuanya. Ia meminta dokter untuk membalut cederanya sebelum pertandingan dimulai. Tsubasa terkejut melihat teman-temannya datang menemui dirinya. Ternyata mereka akan pergi ke lapangan bersama-sama. Aneko pun langsung memberikan seragam bernomor punggung 10 kepada Tsubasa. Scene berubah di luar stadion. Di sana ada pelatih Kira yang baru saja datang. Datanglah bus yang membawa pemain Akademi Toho. Mereka tiba di stadion pukul 10:15. Bus yang membawa pemain Nankatsu juga datang. Mereka tiba di stadion pukul 10:17. Para pendukung dari kedua tim sangat bersemangat sekali untuk mendukung timnya masing-masing. Di bangku penonton juga ada Yayoi, Mitsuki, dan Matsuyama. Matsuyama iri melihat mereka berdua yang selalu bersama terus. Di sisi lain datanglah pelatih Kira untuk bertemu dengan pelatih Kitazume. Tiba-tiba pelatih Kira langsung berlutut untuk memohon agar pelatih Kitazume menurunkan Hyuga dalam pertandingan kali ini. Pelatih Kitazume menjelaskan bahwa hari ini ia sudah meminta Hyuga bermain penuh di lapangan. Pelatih Kira langsung senang sekali mendengarnya. Kemarin Hyuga juga melakukan hal yang sama seperti pelatih Kira. Akhirnya para pemain telah memasuki lapangan untuk berlatih sebelum pertandingan dimulai. Tim berseragam putih perwakilan dari Shizuoka yaitu SMP Nankatsu dipimpin oleh Tsubasa Ozora. Tim berseragam hitam perwakilan dari Tokyo yaitu Akademi Toho dipimpin oleh Hyuga Kojiro. Akhirnya Hyuga ikut serta dalam pertandingan kali ini. Hyuga pasti akan memenangkan kejuaraan kali ini. Setelah menyelesaikan latihan, para pemain kembali ke ruang tunggu. Hyuga kaget setelah melihat surat pengunduran dirinya. Pelatih mengatakan mereka pasti dapat menumbangkan Nankatsu, lalu membawa pulang panji kemenangan ke Akademi Toho. Hyuga berniat untuk memberikan surat ini seusai pertandingan selesai. Di sisi lain, Tsubasa senang karena selama 3 tahun ini ia bisa bermain dengan mereka semua di Nankatsu. Oleh karena itu, Nankatsu harus meraih gelar juara untuk ketiga kalinya. Semua pemain langsung menjadi bersemangat. Ini juga merupakan pertandingan terakhir Tsubasa sebagai kapten Nankatsu. Ia pasti akan menang lalu pergi ke negaranya Roberto yaitu Brasil. Akhirnya babak final kejuaraan nasional dimulai juga. Para pemain telah memasuki lapangan. Ternyata keluarga Hyuga juga datang untuk mendukung Hyuga. Ibu Tsubasa dan Carlos juga datang untuk mendukung Tsubasa. Para pesaing Tsubasa yang telah gugur juga melihat pertandingan final ini di layar televisi. Orang tua Wakashimasu juga melihat pertandingan anaknya dari layar TV. Melalui undian, bolanya jatuh pada Toho. Dalam kejuaraan nasional pertama di SMP, Nankatsu menjadi juara nasional untuk pertama kalinya. Lalu tahun berikutnya SMP Nankatsu berhasil juara nasional kedua kalinya. Hyuga pun tak mau kalah lagi. Dalam kejuaraan nasional ketiga kalinya ini, Hyuga pasti akan menang dari Tsubasa. Kick off akan segera dimulai. Wasit meniup peluitnya yang menandakan pertandingan final sudah dimulai. Nankatsu maju untuk merebut bolanya. Bola dioper ke belakang kepada Hyuga. Ternyata Hyuga akan melakukan tendangan Tiger Shoot dari lapangan tengah. Dan ternyata keputusan Tsubasa untuk mundur itu tepat. Hyuga menembakkan bolanya menggunakan Tiger Shot-nya. Dengan cepatnya bola melesat ke gawang Nankatsu melewati para pemain lawan.
Namun bolanya mengenai tiang gawang. Kiper Morisaki tercengang melihat tendangan super kuat Hyuga. Terlihat bolanya sampai kempes. Semua orang pun langsung terkejut. Pertandingan final ini dibuka dengan tembakan yang mencengangkan dari si harimau Hyuga. Dan episodenya selesai.